Oke, Venska. Jadi untuk awalan nih, gitu. Kira-kira apa nih yang pengen kamu diskusiin? LinkedIn boleh, CV boleh, apapun. Yang masih kau Mungkin bingung dari atau Hmm, mungkin dari CV dulu ya, Pak. oke, boleh. Gimana tuh CV? Iya, kan saya sudah banyak apply nih, Pak, Hmm, pekerjaan dan hmm, sudah beberapa kali interview juga. oke. Tapi saya masih merasa kurang dan masih bingung juga sebenarnya jawaban dari pertanyaan motivasi kerja di perusahaan kami itu apa ya? Karena kan perusahaannya beda-beda ya, Pak. Jadi mau tidak mau saya juga harus pelajarin ya perusahaan yang berbeda itu gitu. Nah, saya masih bingung harus jawab seperti apa. Oke. Ini sebenarnya pancingannya tuh udah kamu sebutin barusan. Kita mulai dari CV dulu ya, Pak. Ingat ya, bahasa kamu gitu. Tapi kamu menanyakan soal interview. Paham nggak? Ini secara natural tuh sebenarnya gini, ya kan? Aku bakal jawabnya dari sisi situ. Jadi pada dasarnya gitu ya, perusahaan itu pengen ya. Jadi gini, jawaban yang ada di interview itu tuh kamu menghubungkan antara dalam tanda kutip yang tertulis di CV, which is itu adalah kemampuan profesionalmu yang kamu miliki, yang kamu tulis di situ gitu ya, dengan lowongan pekerjaan beserta fungsi-fungsi di dalamnya gitu. Jadi dia buka sebagai apa, nah, kualifikasi orangnya itu seperti apa. Nah, kamu hubungin ini. Nah, pada saat kamu ngomongin motivasi kerja, ada dua teknik komunikasi yang harus kamu lakukan di sini. Yang pertama itu biasa ya, komunikasi itu ada yang namanya verbal dan non verbal gitu ya. Pertama, dari sisi verbalnya dulu kamu latih. Ini aku nggak ngomongin isi dulu ya. Karena kalau udah ngomong dari sisi interview tuh, kalau kamu enjoy, orang tuh dengerin kalimat tuh enjoy. Makanya aku dari sini dulu. Jadi komunikasi verbal dan non verbal. Unsur-unsur komunikasi verbal itu apa saja pelajari dulu. Oke, gitu. Jadi kayak cara ngomongnya, intonasi dan lain-lain lah gitu yang nanti dipelajarin aja gitu. Nah, nanti ada juga komunikasi yang nonverbal gitu. Gesturmu gimana, posturmu gimana gitu ya. Kalau kamu walk in jalannya gimana, eye contact gimana gitu. Dua unsur ini pastikan kamu menguasai dulu. Oke. Nah, teknik komunikasi itu mustahil untuk dipelajari tanpa melakukan. Sehingga silahkan kamu simulasi sama temenmu, simulasi sendiri, kamu record, terus kamu tonton ulang gitu ya. Itu dulu. Ini adalah basic basic dari jadi ini support sih, support untuk menjawab semua pertanyaan yang ada gitu. Oke ya. Kalau kamu udah aman di situ gitu, ini support yang ada di kamu. Yang kedua adalah aku mikir gini ya, kita tanpa bahas CV dulu bahwa kalau kamu akhirnya lolos sampai ke interview, berarti CV kamu it's okay, udah oke dulu. Kita anggap aja oke dulu, oke ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa motivasi kamu kerja di sini? Nah, menjawab apa motivasi kamu kerja di sini itu sebenarnya tuh pertanyaannya tuh kalau secara nggak langsung ngomongnya gini nih. Apa motivasi kamu kerja di sini? Silahkan dijelaskan dengan bahasa verbal dan nonverbal. Oke. Kalau kamu ngomongnya sesuai dengan jawab nih, jadi ada tadi ya, kenapa aku minta kamu pelajari teknik komunikasi secara verbal dan nonverbal gitu ya? Karena yang secara verbal agar isinya itu kamu menyampaikannya dengan lancar gitu ya, dengan baik, diksinya bagus, kemudian ringkas tapi terstruktur gitu ya. Secara nonverbal adalah apa? Yang kamu sampaikan ini sesuai dengan gesture kamu. Ada kata kunci apa motivasi? Motivasi itu kan harus ditunjukkan dari cara jawab, ya dan antusiasme gerak kamu nggak sih? Misal gini, Ya, iya Pak, saya itu sangat semangat loh Pak untuk bekerja di sini. Saya tuh pengen banget ini tuh kerjaan impian saya. Masa kamu ngomongnya gitu? Enggak kan, gitu kan? Kamu kan harus kelihatan orang yang sangat termotivasi, sangat antusias pengen join. Nah, antusiasme pengen join ini kamu jawab dengan apa? Satu, persiapan jawaban secara verbal gitu ya, yang dihubungkan dengan oke, yang dihubungkan dengan tadi lowongan pekerjaan dan posisi yang dibuka, itu nomor satu. Yang kedua adalah CV dan skill-skill yang mungkin belum tertulis. Oke. Yang ketiga adalah ya terkait perusahaan ini kamu riset gitu loh. Gitu. Visi, misi, produk, terus nanti ke depan pengen kayak gimana, update terbaru soal perusahaan ini gitu. Sehingga logika jawabnya nanti ya, apa motivasi kamu kerja di sini itu?
Kamu seolah-olah menunjukkan bahwa saya punya kemampuan apa dan nanti kalau saya diberikan kesempatan, saya akan ada di kontribusi seperti ini dan nanti ke depan yuk kita sama-sama gitu kan membawa perusahaan ini menjadi seperti ini. Jadi kau bisa memproyeksikan ke masa depan juga gitu. Yaitu adalah menghubungkan antara CV ini antara kemampuan diri dan CV, lowongan pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan, sama yang ketiga adalah riset tentang perusahaan. Intinya tuh kamu cuma nyampe ngomongin ini loh. Tapi terstruktur kan butuh latihan gitu ya. Ya tadi, motivasi jangan sampai kamu cuma mempelajari, oh aku harus menghubungkan antara kualifikasiku, ya kan? Karena kamu bilang seolah ngomong, saya adalah kandidat yang terbaik, alasannya begini Pak. Saya itu sangat termotivasi karena saya tuh pengen gini-gini, saya udah ada planning gini-gini berdasarkan riset yang saya tahu dan kemampuan yang saya miliki akan seperti ini nanti ke depan gini gitu. Kamu udah mempelajari tuh cara menghubungkan antara kemampuan diri, kualifikasi yang dibutuhkan dengan status perusahaan sekarang. Tapi kamu lupa belajar komunikasi. Ini kan dari sing tertulis ya nggak tertulis gitu. Kamu ngaca sendiri deh, kamu record gitu ya. Terus habis itu lihat gitu. Inikah ekspresi yang harusnya saya tunjukkan pada saat saya ditanya motivasi gitu. Begitupun nanti sebaliknya ya gitu. Kalau ada pertanyaan kayak apa momen terberat kamu selama kuliah gitu. Itu kamu jangan baper gitu kan. Apa momen tersulit kamu dalam hidup? Bagaimana cara kamu mengatasinya itu? Atau misalkan apa momen pencapaian tertinggi kamu pada saat kuliah atau pada di kerjaan sebelumnya gitu. Kamu juga jangan kayak sombong gitu. Nah, itu kan teknik komunikasi banget. Maka tadi basicnya itu adalah tadi pelajari dulu komunikasi verbal itu unsurnya apa, komunikasi nonverbal itu unsurnya apa, latihan. Oke, jam terbang ini nggak butuh kamu praktek sama orang gitu. Kalau kamu baca rutin, terus kamu record gitu nggak apa-apa gitu. Karena sudah banyak anak yang udah keterima kerja kan. Kadang kan aku interview lagi, aku tanya, aku share, gimana cara belajarmu gini? Iya kak, aku ngikutin sarannya. Jadi aku ngomong sendiri aja kak, record, lihat muka sendiri, lucu-lucu, kocak, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu lama-kelamaan kamu enjoy gitu. Nah, pada saat kamu enjoy gitu ya, mau kamu ditanya soal hal yang menyenangkan, menyedihkan, membingungkan gitu ya, atau yang tadi motivasi gitu. Bahasa tubuh kamu pada saat menyampaikan itu sudah sesuai dulu. Jadi secara natural tuh kamu sadar nggak sadar tuh udah tahu gimana pembawaan secara profesional tuh gimana gitu. Nah, tinggal nanti tadi kamu memperlancar saja yang secara verbalnya saja gitu. Bagaimana kamu menimbulkan logika tadi ya, apa motivasi kerja kamu di sini itu ya. Gitu. Jangan pernah ngomong pengen saya butuh uang, saya butuh gaji, saya harus support keluarga, saya harus membiayai ini itu. Semua orang tahu itu. Oke. Itu adalah hak. Itu adalah hak. Oke. Jadi hak itu kamu nggak usah pikirin. Oke ya. Gitu. Yang harus kamu jawab ini kan masih ada porsinya. Gitu. Perusahaan tahu kalau kamu ngasih kewajiban kamu apa, hak kamu pasti kamu terima. Itu logika di komunikasinya seperti itu. Sehingga tadi kata kuncinya itu adalah menghubungkan antara kompetensi diri yang tertulis di CV maupun detail-detailnya yang memang nggak cukup atau nggak disebutkan di CV dengan lowongan pekerjaan yang dibuka plus gitu ya kualifikasi yang ada di dalamnya gitu. Dan tadi nanti kalau kamu mau proyeksikan ke depan bisa dibantu dengan hasil riset terkait perusahaan. Hasil riset perusahaan tuh kamu bisa baca websitenya gitu ya. Bisa baca media-media apa gitu. Nah, ini aku kasih gambaran yang general dulu ya, fans ya gitu. Jangan sampai salah ekspresi gitu. Jadi yang nggak boleh itu interview itu apa? Salah kostum, salah ekspresi, salah fokus gitu. Ada orang yang ketemu orang gitu kayak, ih kok kayaknya rekruternya jutek gitu. Terus kamu salah fokus tuh. Terus sebaliknya tuh, wih rekruternya good looking tuh. Aduh, kamu jadi malu-malu gitu-gitu. Biasanya tuh ini nih masalah nih gitu ya. Gitu, salah kostum, salah ekspresi, sama salah fokus gitu. Jadi nggak fokus tuh itu active listening dan lain-lain gitu. Itu sih mungkin sedikit kegambar ya. Ini aku ngasih generalnya dulu ya gitu. Nanti detailnya aku kasih detail. Ini buat teman-teman yang lain nanti nonton ini itu intinya. Itu. Oke, Pak. Gitu. Jadi kamu nggak terlalu buat aku kalau sudah lolos sampai ke interview dalam bisa dikatakan bahwa nggak
nggak masalah CV-nya. Dan CV itu memang unsur terkecil gitu. Dan kalau misalkan kamu belum bisa lolos di tes interview, itu bukan berarti kamu tuh jelek, gitu enggak. Gitu. Masih banyak yang bisa dicoba. Fokus kamu sekarang adalah aku pernah sampai ke tahap interview, gimana caranya sesering mungkin aku memperoleh interview gitu. Karena itu cara latihan, cara menguji aja deh. Jadi kamu latihan ngomong sendiri waktu uji, waktu di interview. Lama-lama tuh kayak ngalir aja gitu, nothing tulus. Oke, Oke, Pak. menarik ya. Apalagi nih Menarik yang kamu belum puas nih. Ini kalau aku nggak ada yang salah, aku dikoreksi. Kalau yang kamu belum puas apa gitu. Nanti kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu. Nanti aku tanyain teman-teman Oke, referensi. Pak. Saya mau nanya lagi ya, Pak. Boleh, bebas. Oke. Saya kan lulusan teknik dan manajemen lingkungan ya, Pak. Oke. Tapi saya juga ingin melamar kerjaan seperti administrasi, sales, marketing, frontliner, dan sebagainya. Nah, saya bingung pada saat interview bagaimana cara meyakinkan HR kalau walaupun saya beda jurusan, tapi saya juga belajar tentang itu gitu, Pak. Satu. Karena Oh, ya, lanjut. Karena apa? karena saya juga belum punya pengalaman pekerjaan di posisi tersebut, Pak. Oke. Tadi bisa disebutin lagi satu ngelamar sebagai apa? Administrasi, Terus? sales, marketing, Sales marketing. frontliner. Wow, Ya. frontliner. Wow. Ini complicated ya. Tapi ini tuh kalau kamu jago di sini, ini tuh oke sih. Jadi gini, jurusan itu memang penting. Memang awalnya dibentuk itu agar nanti kamu bisa jadi spesialis di bidang itulah ya, biar membantu lebih fokus. Tapi bukan berarti di luar pendidikan formal itu kamu nggak bisa belajar di tempat lain. Belajar tempat lain nggak usah jauh-jauh. Ikut organisasi, itu belajar hal yang lain, gitu kan. Ikut seminar, ikut training, ikut sertifikasi, gitu. Ikut webinar yang banyak banget tuh gara-gara COVID, gitu. Itu adalah salah satu cara biar kamu bisa belajar hal yang di luar bidang kamu, gitu. Pernah ikut training atau seminar yang atau webinar kalau bukan jurusan ini nggak boleh gitu kan, pasti sedikit sekali kalau yang eksklusif seperti itu. Sehingga artinya adalah kita tuh bisa memilih kok, gitu ya. Selain kemampuan di kampus atau jurusan formal di pendidikan kita ini, kita mau belajar yang lain itu apa, gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tadi, setiap posisi, setiap jabatan yang dibuka itu orang tersebut itu pasti punya kualifikasi, ya kan? Orangnya itu punya kualifikasi, jabatannya punya job deskripsi. Oke? Nah, sehingga tadi sama seperti pertanyaan yang sebelumnya untuk jawab interview, gimana caranya kualifikasi dan job deskripsi ini match sebanyak mungkin. Memang nggak ada yang 100% match kandidat gitu. Tapi pastikan itu tertulis dulu di CV-mu. Nomor 1. Ya. Job deskripsi. Jadi nanti kamu misalkan iseng aja searching gitu ya, contoh. Staf administrasi. Ya kan? Ingat ya, di breakdown ya, kualifikasi dan job deskripsi. Gitu. Kualifikasi seorang staf admin. Baca. Oke. Setelah itu di sampingnya job deskripsi staf admin. Gitu. Tulis aja, bikin tabel. Judulnya kayak staf administrasi. Ya kan? Terus kamu kopas tuh dari teks atau buku mana yang kamu cari, browsing, googling aja. Kopas ke sini, yang kualifikasi taruh ke sini, job deskripsi ke sini. Kan pasti akan ada kata-kata kunci tuh. Itu misal pendidikan minimal apa, mampu mengoperasikan apa, terbiasa apa, jago apa, gitu. Kata-kata kunci itu pasti di situ. Nah, kata-kata kunci inilah yang biasanya memang ya dimunculkan di kualifikasi kalau ada poster loker gitu biasanya.
gitu. Baik dimunculkan secara langsung atau tidak langsung. Nah, gitu. Nah, habis itu kamu riset satu poster aja gitu. Cari poster atau cari info locker satu aja terkait jadi staff admin. Gitu. Kamu baca lagi tuh, plototin lagi gitu ya. Kualifikasi apa? Cocokin. Udah kejawab belum sih di CV-ku? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, nyarinya susah nggak? Gitu. Ya kan? CV itu ditulis itu tadi untuk menginformasikan, tapi kalau bisa kan dibikin yang mempermudah diekstrak gitu ya. Kalau CV ATS gampang, ATS friendly, gampang diekstrak sistem. Kalau kamu pakai desain, gampang diekstrak sama mata. Gitu. Sehingga tadi gitu. Akhirnya kalau tadi kamu bilang jurusanku nggak terlalu sesuai dengan itu gitu kan. Tapi aku juga belajar itu. Nah, itu udah muncul belum di CV? Kalau udah muncul tertulisnya dengan benar nggak? Kemudian eh, mudah nggak ditemukan? Jadiin highlight nggak di sana? Gitu, ya kan? Gitu. Karena sebenarnya ini cuma membandingkan antara kualifikasi dengan job deskripsi. Gitu. Nah, kalau tadi kamu punya pengalaman, nggak masalah. Apalagi tadi pekerjaan yang kebetulan kamu sebut, staff admin, kemudian sales and marketing, kemudian frontliner gitu ya. Sebagian dari loker itu biasanya muncul pendidikannya itu semua jurusan gitu. Dan nggak harus S1, ada yang D3, ada yang SMA, tergantung levelnya gitu. Sehingga lebih mudah gitu. Yang penting tunjukkan gitu. Oh, ini sales berarti harus jago jualan, terbiasa komunikasi sama orang, memiliki pengetahuan terkait produk ini misal gitu. Ikuti. Oh, frontliner. Tahu frontliner apa nih? Oh, di bank atau di mana gitu. Oh, ternyata frontliner. Ngapain sih frontliner? Ketemu sama customer atau ngapain? Servisnya ngapain aja? Oh, komunikasi. Tunjukin kemampuan bahasamu. Beberapa ada yang kayak, oh dia butuh lah frontliner penampilan. Oke, oh berarti aku masukin posturku tuh di informasi profilku gitu. Nah, gitu-gitu. Harus kejawab ke arah sana. Oke. Kata kuncinya yang harus ingat adalah kualifikasi dan job deskripsi. Penting. Oke ya. Oke, Pak. Apalagi tuh? Ini yang general-general dulu ya. Aku karena jelasnya general. Ya, mungkin CV kali ya, Pak. Sama Boleh, CV. boleh. Iya, Pak. Saya juga suka bingung ya mau kirim CV bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke perusahaan gitu, Pak. Oke. Atau sesuai dengan iklannya, bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kayak gini. Ada urutannya ya, hierarkinya, Vanska. Jadi mau CV mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris atau bahasa asing lah gitu. Jadi kalau bisa tuh gini, urutan teratas kita tuh harus pakai bahasa apa gitu. Urutan teratas gitu ya adalah kita menggunakan bahasa yang diminta dalam kurung jika ada. Beberapa informasi lowongan kerja itu ada yang memberikan syarat. Tuliskan dalam bahasa Inggris, tuliskan dalam bahasa Indonesia. Nah, syarat ini ada tadi. Syarat ini ada yang tertulis langsung, ada yang nggak tertulis secara langsung. Ada tersurat, tersirat. Kalau tertulis langsung mungkin kamu pernah baca. Ada loker macam-macam, kirimkan CV, must be written in English. Biasanya ada keluar seperti itu, gitu kan. Kirimin aja Inggris. Terus ada lagi yang harus pakai bahasa Inggris tapi nggak kelihatan, atau sebaiknya pakai bahasa Inggris tapi nggak kelihatan apa. Jadi ada loker nih, pakai bahasa Indonesia tuh lokernya, gitu kan. Lokernya pakai bahasa Indonesia, terus di kualifikasi ada tuh ada salah satu kualifikasi ya atau kemampuan yang harus dimiliki. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau mampu komunikasi dengan bahasa Inggris minimal pasif. Pernah baca gitu nggak di kualifikasi? Ya kan? Pernah. Lokernya bahasa Indonesia, kualifikasinya mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Seolah-olah tuh kalau kamu kirimnya CV-nya pakai bahasa Inggris tuh kayak, Pak Bu, jangan kan pasif nih, saya bisa aktif gitu. Jadi itu adalah momen kamu tuh untuk menjawab itu. Ya, gitu. Oke.
Ini. Jadi urutan teratas itu adalah kirimkan CV sesuai dengan permintaan bahasa jika ada. Yang pertama itu. Urutan nomor 2 adalah kirimkan CV sesuai dengan poster lokernya dan hasil riset soal perusahaan. Contoh, aku kasih kata dan tadi ya. Jadi poster loker dan budaya di perusahaan, budaya bisnis perusahaan. Jadi kayak gini, lokernya pakai bahasa Inggris nih, gitu kan? Ya udah ikutin bahasa Inggris, gitu kan? Gitu. Lokernya pakai bahasa Indonesia. Terus perusahaannya ini ekspor impor. Butuh bahasa Inggris kan? Ya nggak? Iya betul. Kirimin Inggris. Paham ya? Logikanya gitu aja. Gitu. Paham. Tapi jangan nekat lokernya pakai. Nah, itu urutan kedua. Tapi urutan yang ketiga biasanya aku bilang adalah, jadi kalau ada, ini perlu diuji lagi ya. Loker bahasa Indonesia, kirimin Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau loker Inggris, bahasa Inggris atau bahasa asing lain, jangan kirimin bahasa Indonesia. Gitu. Gitu. Ini urutannya tuh gitu. Jadi hierarkinya tuh gitu. Jadi begitu kamu lihat loker, identifikasi nomor 1 itu dulu. Lihat dulu. Disuruh pakai bahasa tertentu nggak? Secara langsung. Nggak ada. Kualifikasinya ada nggak? Nggak ada. Oh. Nah, English is a must. Gitu. Nah, itu jelas kan, itu kan udah jelas tuh, seolah-olah tuh ngomong kayak kirim CV pakai bahasa Inggris ya nggak sih gitu. Atau tadi ya CV-nya pasti kamu udah pernah nemu bahasa Indonesia tapi mampu berbahasa Inggris minimal pasif gitu. Gitu ya fans ya. Semoga tadi ini udah ngejawab ya. Cuma 3 hierarki itu aja sih cara-cara pertimbangannya. Ini udah jawab ya. Cuma 3 hierarki itu aja sih cara-cara pertimbangannya. Iya Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada Pak. Wih, udah ada daftar ya kamu ya? Saya kan suka lamar kerja. Udah ada daftar ya kamu ya? Waduh. Iya udah daftar Pak. Gimana? Nggak apa ya Pak? Gimana? Boleh, santai. Iya Pak. Jadi gini. Boleh, santai. Saya kan suka lamar lewat website resmi perusahaan juga Pak. Nah di situ ada daftar yang harus diisi pengalaman kerja. Nah saya bingung nih, karena saya belum punya pengalaman kerja, saya hanya punya pengalaman magang. Jadi apakah saya bisa memasukkan pengalaman magang saya di daftar pengalaman kerja di website perusahaan tersebut Pak? Oke. Jawabannya bisa. Oh bisa. Oke. Jadi di situ ada kolom sendiri nggak? Ada kolom sendiri nggak untuk diisi pengalaman magang? Jadi kan Tidak ada Pak. kalau nggak ada, tulis aja di situ, tapi nanti tulis jabatan. Misal PT ini gitu kan. Terus habis itu di posisi jabatan kamu tulis misalkan misalkan administration staff intern gitu. Jadi ada intern gitu. Taruh di situnya gitu. Tapi bisa ya gitu. Kenapa? Karena gini, pengalaman kerja. Jadi kalau di CV itu ada judul namanya pengalaman kerja, maka pengalaman kerja yang bisa kamu tulis di sana itu ada banyak gitu ya. Ada namanya nanti kerja tetap, kerja kontrak, kerja freelance, kerja part-time. Ada entrepreneur, usaha sendiri gitu ya. Ada namanya nanti magang dibayar, paid internship, ada magang nggak dibayar gitu. Nanti mungkin kalau pernah ada on job training atau apprenticeship yang lain gitu. Itu boleh dimasukin ke pengalaman kerja itu memang gitu. Itu kan. Nah, tadi kalau ngisi ke perusahaan, aku pernah nemuin juga beberapa perusahaan memang ada kolomnya sendiri. Tapi kalau nggak ada, cara nulisnya gitu. Jadi di belakang tulis kata intern gitu. Gitu. Oke? Oke. Gitu. Apalagi tuh? Sama ini Pak, saya suka bingung mau ngisi summary di CV saya. Oke. Karena saya kan baru lulus, belum punya pengalaman pekerjaan nih. Misalnya saya mau lamar pekerjaan administrasi. Namun kan saya belum punya pengalaman nih buat saya tulis di summary. Nah, saya suka bingung isinya apa. Oke. Nah, pertanyaan ini sebenarnya udah ditanyain kalau kamu nonton YouTube anak yang dulu ya, yang nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, tetap aku jawab, masa enggak gitu kan. Jadi gini,
summary itu ini kalau secara umum nanti kamu bakal temuin gitu ya, beberapa tahun yang lalu biasanya kalau orang ngajarin itu adalah summary CV itu harus bisa menjawab 5W1H-mu gitu terkait kamu. Tapi aku biasanya kalau aku pribadi, aku menyampaikannya adalah harus menjelaskan 3 hal. Pertama, kamu itu siapa? Oke, yang kedua, apa yang sudah kamu lalui beserta prestasi-prestasinya gitu. Jadi kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa saja gitu. Yang ketiga, kamu bisa apa sekarang gitu. Intinya tuh itu, yaitu. Nah, dari yang ada di sini gitu ya, karena kamu seorang lulusan baru gitu, maka kamu harus bisa menonjolkan prestasi akademis dan prestasi non akademis. Jadi seorang fresh graduate itu pasti punya prestasi akademis, prestasi non akademis. Jadi seolah-olah tuh di situ tuh kamu bisa ngomong seolah-olah ya kayak saya tuh lulusan sini loh, ini nilai saya tinggi nih, tapi saya nggak cuma kuliah doang loh, di luar kuliah tuh saya ada ini. Seolah-olah tuh kamu ngomongin ini, gitu ya. Jadi nanti kayak, oh ini nilainya bagus, tapi kegiatannya banyak, oh ini oke nih, gitu kan misalkan. Atau ini nilainya biasa sih, oh tapi ternyata dia sambil freelance, ada part time, oh tuh prestasinya banyak, gitu-gitu. Ini sebenarnya yang ditonjolin gitu. Jadi di summary CV itu gitu. Nah, cara meng-QC-nya gimana gitu ya. Misal kamu udah bikin nih summary gitu kan. Cara meng-QC-nya gimana gitu. Cara meng-QC-nya gini. Asumsikan ada recruiter atau user yang menginterview kamu pertanyaan ini, fans. Silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Kenapa kok gitu? Setiap summary CV yang benar harus bisa menjawab pertanyaan itu. Oke? Secara nggak langsung apa? Kalau kamu nanti menghadapi tes interview, baik fans silahkan perkenalkan diri kamu gitu. Itu otak kamu tuh langsung kayak ting, oh ini aku harus menceritakan, menjabarkan summary CV gitu. Gitu. Jadi isinya apa gitu? Perkenalkan nama saya ini dari universitas ini, jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini di PT ini. Tanggung jawab saya waktu itu adalah ini. Selain itu saya juga aktif berorganisasi antara lain ini. Selama masa kuliah saya apa misalkan selama masa kuliah saya juga belajar terkait ini gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini. Selain itu saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa ini gitu misalkan. Intinya seperti itu. Untuk fresh grade itu seperti itu. Jadi nggak ada kayak saya adalah orang yang semangat, mudah bergaul, mudah beradaptasi, rajin menabung gitu-gitu nggak ada. Kayak gitu ya. Itu nggak ada gitu. Bukan itu yang diminta gitu. Nanti kalau kamu udah punya experience, punya pengalaman kerja, bahasanya juga gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian misalkan. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, di mana sekian tahun sebagai ini, sekian tahun sebagai ini, sekian tahun sebagai ini. Pencapaian tertinggi saya adalah ini dan ini misalkan. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini yang didukung dengan kemampuan saya mengoperasikan ini. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa ini. Dah, intinya kayak gitu. Ya, gitu. Jadi nanti aku upload, jadi kamu dengerin ulang aja gitu intinya itu. Kamu siapa, kamu sudah melalui apa, sekarang kamu bisa apa gitu. Oke, Pak. Apalagi tuh? Iya Pak, saya mau nanya ini lagi Pak. Saya Boleh? kan sebenarnya sudah ini Nggak umum tahu, atau masih umum dulu. Kalau umum udah selesai, kita masuk ke spesifik dan nggak bakal aku record. Itu oke, privasi masing-masing anak gitu. oke. Yang umum masih ada nggak? Kok kamu melototnya begitu? Kayaknya tuh ada list banyak banget gitu ya. Menarik. Ini namanya kamu punya persiapan dan itu menyenangkan. Oke, saya mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Kalau saya pada saat interview ditanya apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan itu harus jawabnya seperti apa? Loh, itu sama juga nggak sih? Kayak Sama ngubungin yang motivasi ya? tadi, ya. Intinya tuh kamu Oke, cukup ya gini. Kamu cukup tonjolin kualifikasi kamu, pokoknya fokus kita tuh balikin ke CV, which is kualifikasi diri, ya kan?
terus dibalikin ke loker, yang itu adalah kompetensi yang harus diisi beserta tugas dan tanggung jawab yang kamu pernah pelajari, sama perusahaan ini gimana? Itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa barusan, kamu pengen ada kontribusi? Iya, apa yang bisa kamu lakukan untuk perusahaan? Nah, kamu bilang gitu. Pada misalkan gitu ya, pada saat saya diberikan kesempatan ada di tempat ini gitu ya, gitu. Karena tugas utamanya adalah seperti ini gitu, gitu. Maka tuh misal ngomong gini ya, jadi ada ini aku udah mulai ngomong hierarki ya. Jadi kamu ngomong dari jenderal dulu. eh wait. Maaf ya Pak. Oke, aku lanjut ya gitu. Jadi gini. Jadi kamu ngomong dari yang jenderal dulu ke spesifik gitu, yang pertama sesuai dengan urutan ini. Yang kedua adalah dari sisi waktu gitu. Gitu. Baik Pak, kalau misal ini pada saat saya diberikan kesempatan untuk ada di posisi ini, berarti kan tugas dan tanggung jawab saya itu intinya seperti ini Pak, gitu. Nah, yang akan saya lakukan adalah gitu, saya harus memastikan misalkan target pencapaian per bulannya itu tercapai. Di 1 minggu pertama saya akan melakukan apa misalkan riset gitu terkait dengan di mana cabang yang saya ditempatkan. Saya ingin tahu gitu ya, siapa saja rekan-rekan saya, bagaimana nanti interaksinya. Kemudian bagaimana kalau saya berkomunikasi dengan departemen yang lain. Saya ingin di beberapa hari awal itu komunikasi tersebut dan relasi tersebut sudah terbangun dengan lancar. Sembari saya melakukan itu gitu ya, karena saya masih baru fresh graduate, saya belum pernah memiliki pengalaman di posisi tersebut gitu, saya akan banyak bertanya, belajar gitu ya, dengan senior-senior yang udah ada misalkan kayak gitu. Success story mereka dan saya akan lakukan. Nah, setiap pergerakan saya ini akan saya record pada saat saya ada masalah gitu yang saya nggak tahu atau ada kendala gitu. Saya akan konsultasikan rutin dengan atasan saya. Karena beliau tidak hanya memimpin tapi pasti akan menjadi mentor saya juga gitu. Nah, sembari itu saya tahu ya namanya penjualan ini gitu ya. Itu kan misalkan kamu jualan gitu ya, gitu. Tidak serta merta saya akan selalu jago jualan gitu. Di luar jam pekerjaan saya akan menyempatkan diri untuk belajar course apapun gitu ya untuk meningkatkan kemampuan jualan saya. Saya akan masuk ke komunitas-komunitas saya sehingga nanti pasarnya akan lebih luas atau misalnya kemungkinan produk saya dijual melebihi target gitu gitu. Intinya seperti itu. Nah, nanti sekitar sekian ini ke depan saya akan targetkan seperti ini sekian gitu. Saya akan membuat target-target. Tapi kamu bilangnya kayak seminggu mau ngapain, sebulan mau ngapain ke depan bakal gimana gitu. Jadi kayak tadi ya ngomongin yang general ke spesifik, habis itu pergerakannya gitu. Gitu. Bukan ini kalau bisa kamu ngomong yang detail kayak gitu udah oke sih. Jadi ngomong yang general dulu baru yang ke detail gitu. Jangan semuanya kayak saya akan berperan aktif dalam gini gitu. Itu narasi. Itu namanya you tell me gitu. Gitu. Harusnya tuh you show me, tapi kan nggak bisa show nih gitu. Nah, seolah-olah kamu lagi show me gitu. Jadi kayak ngomongnya udah, saya pergerakannya akan seperti ini. Ngomongin pergerakan kamu, saya akan melakukan ini, sambil melakukan ini, saya akan melakukan ini. Nanti akan saya monitori, saya evaluasi per bulan gitu. Nah, saya yakin kalau misalkan saya seperti ini, ditambah dengan di luar saya juga belajar gitu, itu adalah kontribusi yang bisa saya lakukan. Nah, pada saat nanti saya diberikan tanggung jawab, saya sudah ahli seperti ini gitu. Saya ingin nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu kan, saya bisa diberikan tanggung jawab yang lebih sehingga saya bisa memimpin tim, sehingga nanti saya juga bisa memberikan success story saya kepada tim saya, nanti kita bisa berkembang lebih hebat. Begitupun juga nanti kalau misalnya ada anak magang baru atau apa akan saya ajarin. Jadi kayak peranmu tuh gak seolah-olah diarahin ke sana gitu. Ini aku cuma ngomongin general aja ya, aku nggak ngajarin cara ngomongnya gimana ya gitu. Kata kuncinya di sini itu adalah ngomongin yang kronologis dari yang general spesifik sama yang urutan waktu gitu. Gitu. Oke Pak. Kosakatanya, diksinya, terserah kamu. Masing-masing orang punya style sendiri-sendiri. Kalau aku paksain kamu pakai kosakataku, nanti ada kata yang susah diingat sama kamu. Atau kalau mau ngomong belibet aja gitu. Nah, masing-masing orang tuh punya kosakata kesukaan sendiri-sendiri. Yang disukai sama mulutnya, gitu. Yang kayak kamu tuh bakal fluent gitu.
Oke, Pak. Ada lagi yang general? Pertanyaannya hampir sama sih, Pak, kayak tadi. Oh ya udah, nggak usah. Jangan-jangan kamu lagi buka 1001 pertanyaan yang sering ditanyakan, oh, enggak ya? Kirain lagi Enggak, Pak. buka-buka file kayak gitu ya gitu. Saya lagi mau nanya CV saya aja sih, Pak. Oh gitu. Kalau soal CV genre spesifik ya berarti ini ya. Iya, Pak. Oke, berarti sesi generalnya udah kelar, fans. Sudah. Sudahnya sudah gitu. Kalau sudah itu kayak masih ada yang nyangkut gitu. Ada nggak? Sudah sih, Pak. Udah ya Udah. gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail dan ini nggak bakal aku record. Oke, kita lanjut.